Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyun hamid. Fa inna Allaha laghaniyun hamid. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada siang hari ini spesial. Kita bersiaran langsung dari Sumatera Utara, tepatnya di Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan bertepatan juga hari ini adalah hari jadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang ke-72. Pas sekali dan sesuai sekali dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan juga nanti di segmen 3 spesial kita akan bergabung bersama-sama kita Bupati Tapanuli Selatan, yaitu Bapak Doli Saputra Panlindungan Pasaribu. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Agung Syahrun Nur Tapanuli Selatan, Bapak Bupati, Pak Polisi, Pak Tentara, TNI dan juga Pak Ketua MUI di Tapanuli Selatan, NU Muhammadiyah Jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya bersama dan Ustadz Sumarno akan bersama-sama ngaji di tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini penting atas nikmat Bapak Ibu sekalian. Seringkali nikmat itu hilang rasanya dan nikmatnya hilang beneran karena kita tidak bersyukur. Yang hilang rasanya ini, ibu bapak sekalian punya mata bisa melihat, nggak disyukuri, itu nikmatnya melihat hilang. Ibu bapak makan ini kalau nggak disyukuri nikmatnya makan itu baru terasa ketika nikmat itu hilang. Maka ingin mengekalkan nikmat secara rasa dan ditambah oleh Allah kalau kita bersyukur. Pandai bicara, sulit melaksanakan. Ya enggak Bu? Ibu dulu masih bujang, pengen punya suami. Pas punya suami diomelin terus. Itu karena sayang Pak katanya. Tapi bapaknya sampai puyeng diomelin terus. Ibu bapak barangkali dulu masih baru menikah, enggak punya anak. Tidak punya rumah, pengen punya rumah. Pas punya rumah karena pengantin baru atau mungkin anaknya masih kecil-kecil, enak aja rumahnya kecil. Tapi ketika rumahnya besar, anaknya membesar, anaknya bertambah, udah ngomong sama suaminya, Pak kok rumah cuman segini aja Pak. Kalau beli rumah yang lebih gede kayaknya bagus deh Pak. Ibu bapak jangankan istri itu minta sama suami. Kelihatan tingkahnya kurang puas aja, suami sudah sakit hati. Apalagi sampai minta pagi dan sore, itu tambah nyesek Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian gak usah banyak nuntut mas suami, biar suaminya gak cari istri lagi. Ini senyum-senyum Ibu Bapak sekalian, ini benar meskipun bercanda ini. Satu saat ini kayak Ghazali, ada seorang santri nikah. Ketika dia menikah punya anak agak banyak. Kemudian istrinya minta menuntut rumah yang lebih besar. Dia punya rumah cuma 2 kamar, anaknya 7 kan repot. Kemudian sang santri datang sama kiai, kiai saya ini diminta sama istri saya, anak-anak saya agar beli rumah yang lebih besar. Sementara Allah belum memberikan rezeki kepada saya kiai, saya belum beli rumah yang lebih besar. Kata kiainya, punya uang enggak untuk beli kambing? Ada kiai, kamu beli kambing taruh di rumah ruang tamunya. Belilah sang santri itu kambing, ditaruh di mana? Di ruang tamunya. Ngamuk anak sama istrinya, gimana minta rumah yang gede kok malah beli kambing taruh di ruang tamu. Pergi lagi sang santri kepada sang kiai, kiai saya beli kambing kok malah sama istri diomelin, sama anak diomelin. Kata kiainya, beli lagi 2 jadi 3. Ditaruh di rumahnya 3 kambing, rumahnya sempit. Tambah ngamuk istrinya, tambah ngamuk anaknya. Balik lagi kepada kiai, kiai ini kok tambah ribut bukan ada solusi. Sekarang coba kambingmu jual dan kamu biarkan rumah tanpa kambing. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Istrinya lega, alhamdulillah suami saya nggak gila. Alhamdulillah rumah saya nggak kotor lagi. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita perlu dicewer oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Disuruh merasakan sakit biar tahu nikmatnya sehat. Ibu bapak sekalian diberikan apa? Rasa tidak nyaman, tidak enak makan sehingga kita menikmati nikmatnya makan. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kita kurang bersyukur karena kurang bisa memaknai dan merasakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Qori, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Hafal semua tapi belum bisa melakukan. Belum tentu maksud saya untuk melakukannya. Karena butuh kita diingatkan, saling mengingatkan di antara kita. Ibu bapak sekalian yang diberi kesempatan ngaji di Masjid Agung ini dalam keadaan sehat bisa datang. Ibu bapak
mungkin tidak terlalu menikmati. Udah biasa Pak, datang-datang biasa. Coba orang yang sakit, orang yang jauh di mana-mana ingin melihat indahnya Masjid Agung Syahrun Nur ini, yang hatinya sampai terenyuh rindu itu. Ketika ibu bapak sudah nggak bisa keluar dari rumah, sudah tidak bisa untuk melaksanakan aktivitasnya, baru terasa Masya Allah ternyata nikmatnya ya kita bertemu, berkumpul dan sehat itu. Termasuk umur kita, termasuk rizki yang Allah berikan. Ibu bapak banyak berpikir rizki itu cuman harta. Bu, ini biasanya ibu tuh kalau sakit jangan dibawa ke dokter Pak. Kemana? Belanja beli kalung. Ini kalau udah senyum berarti beneran. Jadi kadang-kadang nggak perlu ya dokter yang mahal, nggak perlu. Pak mah mau beli emas yang mana, gelangnya yang mana, langsung sehat. Aduh udah lihat lupa, langsung dia dandan langsung pergi. Ini kadang-kadang kita tahunya apa? Harta nikmat, padahal nikmat yang paling besar nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu bapak bisa hidup berkeluarga, bisa hidup mendidik anak, bisa hidup bagaimana bertetangga. Karena ada apa? Ada iman dan Islam. Bahkan dunia sebagai jembatan ke akhirat, kita tahu bagaimana bekal pada akhirat karena punya iman dan Islam. Baru yang kedua Bapak Ibu sekalian, nikmatnya punya teman baik. Coba bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orangnya sederhana, tidak kaya, tidak pintar, tidak hebat, tidak. Tapi Allah memberikan nikmat apa? Anaknya penghafal Al-Quran. Saya sampai sekarang belum menemukan anak orang yang foya-foya, anak orang yang kaya raya dengan foya-foyanya, bukan hanya kaya raya, tapi foya-foya. Saya belum menemukan anak-anaknya yang penghafal Al-Quran. Tapi dari keluarga yang sederhana, keluarga yang soleh, lahirlah orang-orang yang hebat. Dan ternyata saya banyak ketemu sekali sekarang, orang yang dulu orang biasa, bahkan hanya pelayan, tapi cinta pada ulama, mim muhibbil ulama. Sekarang ini dia anaknya menjadi seorang ulama. Jadi punya suami yang soleh, istri yang solihah, anak yang baik-baik, ibu bapak, itulah rizki yang kedua. Coba bayangkan orang kaya punya uang banyak, belum tentu bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi orang diberi nikmat oleh Allah, sudah kebanggaan, kuliah ke luar negeri, lalu di beasiswa. Cuman kita kadang-kadang gak menghitung. Yang ketiga nikmat dari Allah adalah nikmat sehat. As-sihhatu tajun la yaraha illal marid. Sehat ini kayak seperti halnya permata ya, seperti halnya mahkota. Nggak ada yang bisa ngelihat bahwa sehat itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan kecuali orang-orang yang sakit. Nikmat banget ya kita sakit perut aja ya Allah udah melinting di sini. Mau buang air aja nggak ada tempat buang air, sakitnya Masya Allah. Betapa nikmatnya di luar kita seperti di masjid ini Masya Allah. Bunga-bunganya itu indah sekali. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian baru nikmat harta. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Nikmat kalau kita hitung nggak bisa dihitung. Tapi kita manusia banyak kafir. Jadi hilangnya nikmat itu kufur. Yang kedua adalah zalim. Atau zalim yang pertama kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Yang kedua kita lupa bahwa nikmat dari Allah. Kalau kita jadi orang kaya merasa kita yang pintar. Kalau kita jadi juara merasa kita yang hebat. Lupa bahwa semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai Haji Khalid telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Satu ayat dan juga kalam ilahi yang sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita kufur nikmat maka hukuman Allah atau azab Allah sungguh sangat pedih. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan memberikan pencerahan kepada kita semua betapa syukur adalah bagian dari akhlak yang mulia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.